Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, bayangkan. Seorang lelaki sederhana di desa kecil mendadak bertemu perempuan misterius yang hanya muncul saat kabut turun. Cinta pun tumbuh. Tapi takdir berkata lain. Saat seluruh desa bersukacita merayakan panen, angin menggila, dan sebuah sosok perempuan menghilang di telan hutan tanpa jejak. Sejak itu, langit tak lagi biru dan malam terasa lebih dingin dari biasanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan hutan itu? Siapa perempuan yang tak tercatat dalam sejarah tapi dikenang dalam setiap mimpi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. Sore itu langit di atas desa Kemiren tampak sendu. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia dari Gunung Ijen yang menjulang di utara. Raka, seorang pemuda berusia 27 tahun, berjalan pulang dari sawah sambil memanggul cangkul. Bajunya basah oleh keringat, dan wajahnya terlihat letih namun tenang. Hujan tipis mulai turun saat ia melintasi jalan setapak dekat sumber air tua, sebuah tempat yang dikenal warga sebagai tempat keramat. Biasanya ia hanya lewat cepat di sana, tapi hari itu langkahnya terhenti. Di balik semak tinggi dan rumpun bambu liar, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sesosok tubuh terbaring diam di antara ilalang, basah kuyup oleh gerimis. Raka mendekat perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sosok itu adalah seorang wanita muda, dengan rambut panjang terurai dan pakaian yang lusuh. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Tanpa berpikir panjang, Raka melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh wanita itu. Ia mencoba membangunkannya, tapi hanya suara lirih yang keluar dari bibir perempuan itu. Tak ada luka serius, hanya lebam di lengan dan sedikit goresan di kaki. Raka pun menggendongnya pulang, melewati jalan setapak licin, menuju rumah tuanya yang hanya berjarak 2 petak sawah dari sana. Ibunya, Bu Marsih, seorang janda sederhana, terkejut saat melihat anaknya membawa seorang wanita asing yang tampak setengah sadar. Tanpa banyak tanya, ia langsung mengambil minyak kayu putih dan air hangat. Setelah dibersihkan dan diselimuti, wanita itu tertidur di kamar belakang. Saat malam turun dan lampu petromax dinyalakan, suara azan dari masjid desa bergema sayup. Di balik dinding kayu kamar, wanita itu mengigau. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar samar, seperti potongan doa, tapi dalam bahasa yang tidak dipahami. Sesekali tubuhnya menggeliat dan menangis dalam tidur. Raka duduk diam di ruang tengah, memandangi pintu kamar yang tertutup. Di tangannya ada sehelai kain kecil yang ditemukan tergeletak di dekat tubuh wanita itu. Kain itu berwarna keemasan, lembut seperti sutra, dengan motif bulan sabit yang nyaris pudar. Ia belum tahu siapa wanita itu. Tapi sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi menyapa desa Kemiren dengan kabut tipis yang turun dari lereng Gunung Ijen. Suara ayam jantan bersahutan di kejauhan, dan aroma kayu bakar dari dapur tetangga menguar pelan. Di dalam rumah kayu milik Bu Marsih, suasana masih hening. Raka baru saja selesai menimba air dari sumur, ketika suara lembut memanggil pelan dari kamar belakang. Maaf, ini di mana?" Raka mendekat ke kamar dan mendapati wanita itu sudah duduk bersandar di dinding. Matanya yang bening menatap bingung ke arah jendela. Rambutnya masih basah, dan tubuhnya tampak lemah. Ia mencoba berdiri, namun langsung terhuyung. Raka menahan bahunya dan memintanya duduk kembali. "Tenang aja, Mbak. Sampean sudah aman sekarang. Ini rumah saya. Sampean ditemukan semalam di pinggir hutan," kata Raka hati-hati. Wanita itu tampak mencoba mengingat, tapi hanya menggeleng perlahan. "Saya nggak tahu. Saya nggak ingat. Cuma nama saya Laras." Itulah awal mula nama itu dipakai. Laras. Begitu Raka dan ibunya memanggilnya sejak saat itu. Tak ada KTP, tak ada dompet, tak ada ponsel. Satu-satunya petunjuk hanyalah sehelai kain tipis keemasan yang masih disimpan Raka di dalam almari. Setiap kali ditunjukkan, Laras hanya menatapnya lama, lalu memalingkan wajah, seperti menolak mengingat sesuatu.
Hari-hari berikutnya, Laras mulai pulih. Ia mulai bisa berjalan, membantu menyapu halaman, menanak nasi, bahkan sesekali ikut Raka menanam cabai di ladang belakang rumah. Meskipun ingatannya belum kembali, sikapnya lembut dan sopan. Bu Marsih pun cepat menyayanginya seperti anak sendiri. Namun ada yang berbeda dari Laras. Ia tidak seperti perempuan desa kebanyakan. Tangannya halus, cara bicaranya tenang, bahkan langkahnya pun ringan seolah tak pernah menyentuh tanah. Ketika ditanya tentang asal-usulnya, Laras hanya menunduk. Ia tak pernah marah, tapi juga tak pernah tertawa lepas. Suatu malam, saat listrik mati dan mereka makan hanya dengan cahaya lampu minyak, Laras membaca doa makan dengan bahasa yang tidak dikenal. Raka dan Bu Marsih hanya saling pandang. Ketika ditanya, Laras tersenyum kecil dan berkata, "Mungkin bahasa lama, saya pun gak tahu dari mana saya bisa." Kabar tentang wanita tak dikenal di rumah Raka mulai menyebar ke warga desa. Ada yang penasaran, ada yang curiga. Beberapa menyebut Laras korban amnesia, tapi tak sedikit pula yang berbisik, mungkin bukan manusia biasa. Namun bagi Raka, Laras adalah perempuan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tak peduli siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa ia muncul di dekat sumber air keramat itu. Yang ia tahu, setiap kali menatap mata Laras yang bening dan sejuk, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Minggu-minggu berlalu di desa Kemiren. Suasana desa yang dulu tenang mulai berubah. Warga semakin sering berbicara tentang Laras, si perempuan misterius yang tinggal di rumah sederhana Raka dan ibunya. Beberapa anak muda bahkan mengaku melihat Laras berjalan di hutan dengan langkah ringan seperti melayang, terutama saat senja tiba. Suatu sore, Raka memutuskan membuka lemari tua di kamarnya dan mengambil kain keemasan yang selama ini disimpannya dengan hati-hati. Ia memperhatikan motif bulan sabit yang terukir halus di kain itu. Raka merasa ada sesuatu yang istimewa dari kain tersebut. Tapi ia belum tahu apa. Raka kemudian mengajak Laras duduk di depan rumah. Dengan suara lembut, ia berkata, "Laras, aku ingin tahu lebih banyak tentang kain ini. Mungkin bisa membantu mengingat siapa kamu sebenarnya." Laras memandang kain itu. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kain ini seperti milik seorang yang sangat berarti. Tapi aku tidak ingat siapa dia." Raka bertekad mencari tahu asal kain tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar Banyuwangi, kota terdekat dari desa mereka. Di sana, ia bertemu dengan seorang penenun tua yang mengaku mengenal motif kain seperti itu. Penenun itu berkata bahwa motif bulan sabit keemasan adalah simbol kuno yang digunakan oleh komunitas pengawal hutan, sekelompok orang yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dan mitos-mitos di sekitar Gunung Ijen. Penasaran? Raka kembali ke desa sambil membawa cerita itu kepada Laras. Ketika ia bercerita, Laras hanya diam, menatap jauh ke arah hutan. Ada kerinduan dan kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Malam itu, saat semua tertidur, Laras keluar rumah menuju hutan. Raka yang melihat pergi diam-diam mengikuti dengan hati-hati. Di bawah rembulan penuh, Laras berdiri di tengah pepohonan, mengangkat kain keemasan ke atas kepala dan mulai melantunkan sebuah lagu yang lembut namun menggema ke seluruh hutan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan. Raka terpaku, merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, Laras berubah menjadi sosok bercahaya, seperti bidadari yang turun dari langit. Raka terdiam, hatinya berdebar antara takut dan kagum. Ia sadar bahwa cerita yang selama ini dianggap mitos, kini nyata di depan matanya. Namun cahaya itu segera memudar dan Laras kembali menjadi manusia biasa. Ia berbalik menatap Raka dengan mata penuh arti dan berkata, "Raka, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus aku jaga di hutan ini. Aku tidak bisa tinggal lama di dunia manusia." Raka ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata itu terhenti di bibirnya. Sebuah rahasia besar mulai terbuka, dan ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana di desa Kemiren terasa berbeda. Raka dan Laras duduk di beranda rumah.
Mata mereka saling bertemu dengan berat. Malam kemarin masih membekas jelas di pikiran Raka. Laras telah mengungkapkan bahwa dirinya bukan seperti manusia biasa dan memiliki tugas yang tak bisa ia tinggalkan. Raka menatap dalam mata Laras, mencoba mengerti. Kalau begitu, Laras, apa yang harus kamu lakukan? Aku nggak mau kehilangan kamu. Laras tersenyum tipis tapi ada kesedihan dalam senyumnya. Raka, aku harus menjaga hutan itu, menjaga keseimbangan yang sudah lama terlupakan. Tapi aku juga ingin tetap di sini, bersama kamu dan Bu Marsih. Raka merasakan hati yang terbelah. Di satu sisi, ia ingin Laras tetap di desa, menjadi bagian dari keluarganya. Di sisi lain, ia tahu tak mudah menghalangi takdir yang lebih besar dari mereka berdua. Hari-hari berikutnya Laras mulai sering pergi ke hutan, kadang tanpa memberitahu Raka. Warga desa pun semakin banyak yang penasaran. Bahkan ada yang mulai berbisik bahwa Laras membawa keberuntungan. Tanaman di ladang Raka tumbuh subur, hasil panen melimpah, seolah ada keajaiban yang bekerja. Namun Raka tahu, ada harga yang harus dibayar. Suatu sore, saat Laras kembali dari hutan, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia berkata, "Raka, aku harus pergi jauh sebentar. Ada yang harus aku selesaikan di sana." Raka menahan tangan Laras. Suaranya bergetar. "Tinggalkan aku sendiri di sini? Bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu?" Laras memeluk Raka erat. "Aku juga tidak ingin pergi. Tapi ini harus dilakukan. Percayalah, aku akan kembali." Raka tahu kata-kata itu bukan janji yang mudah dipegang. Malam itu ia duduk termenung di beranda, memandangi langit yang gelap dengan bintang yang perlahan tertutup awan. Hatinya penuh gelisah dan tanya yang belum terjawab. Namun di balik segala ketidakpastian itu, Raka memutuskan untuk mempercayai Laras, walau jalan yang harus mereka lalui penuh rintangan dan misteri yang belum terungkap. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Laras. Raka mulai merasakan kekosongan yang dalam. Setiap sudut rumah dan ladang seolah kehilangan cahaya. Meski begitu, ia tetap menjaga harapan bahwa Laras akan kembali. Di desa, warga mulai membicarakan kepergian Laras. Beberapa ada yang merasa heran, tapi tak sedikit yang percaya bahwa Laras memang punya tugas penting yang tak bisa diabaikan. Bu Marsih sering duduk termenung, berharap putrinya angkat angin itu segera pulang. Suatu sore, Raka mendapat kiriman dari seorang tetua desa yang sering menghabiskan waktu di hutan ijen. Ia menemukan sebuah ukiran batu yang tampak baru, berbentuk bulan sabit dengan motif keemasan yang sama seperti kain milik Laras. Di dekat batu itu, ada bunga melati putih yang segar, seolah baru diletakkan. Raka merasakan getaran aneh di hatinya. Jejak Laras mulai terlihat jelas. Ia pun memutuskan pergi ke hutan, mencari tanda lain yang bisa membantunya memahami rahasia yang selama ini disembunyikan Laras. Di tengah rimbunnya pepohonan, Raka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Di dalam gua itu, terdapat lukisan-lukisan dinding yang menceritakan kisah sepasang manusia dan bidadari yang menjaga hutan. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita bergaun keemasan yang melindungi alam dan manusia dengan cinta dan pengorbanan. Raka menyentuh lukisan itu dengan penuh haru. "Laras, aku mengerti sekarang. Kau adalah bagian dari kisah ini, yang sudah lama terlupakan." Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Daun-daun berguguran dan suara alam seperti menyanyikan lagu pengantar. Raka tahu, perjuangannya belum selesai. Ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang demi menjaga cinta dan keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Pagi itu kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Ijen. Raka berjalan pelan menapaki jalan setapak menuju gua tempat lukisan dinding itu ditemukan. Hatinya berdebar, antara harap dan takut. Ia tahu, semakin dalam ia menyelami rahasia Laras, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Saat Raka tiba di mulut gua, ia melihat sosok Laras berdiri dengan pakaian keemasan yang berkilau lembut. Matanya penuh keteguhan. Namun wajahnya menyimpan luka yang dalam. "Laras," suara Raka bergetar. "Kenapa kau di sini? Apa yang harus kau lakukan?" Laras menatap ke arah hutan yang terbentang luas. "Aku harus melindungi keseimbangan ini,"
Raka, jika aku tidak melakukan ini, hutan dan desa akan rusak. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Raka melangkah mendekat, menggenggam tangan Laras erat. Kita hadapi ini bersama. Jangan biarkan aku kehilanganmu. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok pria tua berambut putih. Mata tajam memandang penuh wibawa. Ia adalah tetua komunitas pengawal hutan, penjaga rahasia kuno yang selama ini tersembunyi. Kau telah memilih jalan yang sulit, Laras, kata pria itu. Namun cinta manusia dan makhluk alam tidak mudah dipisahkan. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Raka menatap pria itu penuh tanya. Apa yang harus kami lakukan? Tetua itu mengangkat tangan dan melantunkan mantra kuno. Kabut di sekitar mereka bergulung menjadi pusaran cahaya yang menerangi gua. Keseimbangan harus dijaga. Pilihan sudah di depan mata. Laras harus memilih, tetap di dunia manusia dengan mengorbankan tugasnya, atau kembali ke alamnya dengan meninggalkan cinta yang ia punya. Laras memejamkan mata, bergumul dengan takdir yang membelitnya. Raka merasakan kesedihan yang dalam tapi juga tekad yang membara. Mereka tahu, apapun pilihan yang diambil, perjalanan mereka akan mengubah hidup dan desa Kemiren selamanya. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang temaram, Raka dan Laras duduk di tepi danau Baluran, tempat di mana hutan dan desa bertemu. Suasana hening, hanya terdengar suara gemericik air dan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Laras menatap permukaan danau, berusaha menenangkan hati yang bergolak. Raka, aku sudah memikirkan semuanya. Aku ingin memilih hidup bersamamu di desa ini. Tapi aku tahu itu berarti aku harus melepaskan sebagian dari diriku. Raka menggenggam tangan Laras erat. Kita akan jalani bersama. Aku tidak peduli apa yang harus kita hadapi. Yang penting kita bersama. Namun, di balik keberanian itu, ada ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Laras mulai merasakan tubuhnya berubah. Kekuatan alam yang selama ini menyertai perlahan memudar. Kain keemasan yang selalu ia bawa kini terasa semakin berat, seolah menuntut pengorbanan terakhir. Di kejauhan, suara gemuruh kecil terdengar, tanda bahwa alam mulai merespons keputusan yang mereka buat. Raka tahu, waktu mereka tidak banyak. Saat bulan semakin tinggi, Laras berdiri dan mengangkat kain keemasan ke langit. Dengan suara lirih, ia mengucapkan doa yang penuh harapan dan pengorbanan. Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan demi kebaikan yang lebih besar, katanya. Raka menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh misteri. Tapi malam ini adalah awal dari kisah baru yang akan mengubah desa Kemiren selamanya. Beberapa hari setelah malam di tepi danau Baluran, suasana desa Kemiren berubah perlahan. Warga mulai merasakan kehangatan yang berbeda. Ladang dan kebun semakin subur, dan udara terasa lebih segar seperti mendapat berkah baru. Raka yang sebelumnya sering terlihat murung, kini mulai tersenyum lebih lebar. Ia masih merindukan Laras, tapi ia juga merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah Laras masih menjaga dari kejauhan. Bu Marsih yang dulu selalu cemas, kini sering bercerita kepada tetangga tentang perubahan baik yang terjadi di desa. Ini semua karena Laras. Dia memberi kita harapan baru. Suatu pagi, saat Raka berjalan ke pasar, ia menemukan sebuah keranjang berisi bunga melati putih dengan secari kertas kecil yang bertuliskan, "Untuk Raka, jaga hati dan desa ini seperti aku menjaga alam." Raka menggenggam kertas itu erat. Hatinya penuh haru dan percaya bahwa cinta dan tugas bisa berjalan berdampingan, meski jarak memisahkan. Desa Kemiren kini menjadi tempat yang damai, penuh dengan cerita-cerita tentang pengorbanan, cinta, dan keajaiban yang muncul dari keseimbangan alam dan manusia. Waktu berjalan, kisah Raka dan Laras menjadi legenda di desa Kemiren. Namun, misteri di balik hutan ijen belum sepenuhnya terungkap. Warga yang penasaran mulai memasang penghalang di sekitar hutan, menghormati batas antara dunia manusia dan alam yang selama ini dijaga Laras. Raka sering mengunjungi gua tempat lukisan dinding berada, berusaha memahami lebih dalam makna di balik kisah itu. Suatu hari,
Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik batu besar. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian milik Laras. Dalam buku itu tertulis banyak cerita tentang dunia lain, tugas menjaga hutan, dan pengorbanan yang harus ia lakukan demi desa dan alam. Raka membaca setiap kata dengan penuh perhatian, menyadari bahwa Laras bukan hanya kekasihnya, tapi juga penjaga keseimbangan yang luar biasa. Buku itu menjadi harta karun bagi Raka dan desa, pengingat bahwa cinta dan tanggung jawab harus berjalan berdampingan, dan bahwa kisah mereka akan selalu hidup dalam hati setiap orang yang mencintai alam dan sesama. Beberapa tahun berlalu, Desa Kemiren semakin berkembang dengan harmoni antara manusia dan alam. Raka menjadi sosok yang dihormati sebagai penjaga warisan Laras dan pelestari hutan ijen. Ia mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati alam. Setiap tahun, di malam bulan purnama, warga mengadakan upacara sederhana di tepi Danau Baluran sebagai penghormatan untuk Laras, sang bidadari pelindung desa. Suasana penuh haru dan kebersamaan, mengingatkan semua orang pada kisah cinta dan pengorbanan yang telah mengubah hidup mereka. Raka, kini bersama generasi baru, menanam pohon-pohon baru dan menjaga hutan agar tetap lestari. Ia percaya bahwa cinta yang tulus dan kesadaran akan tanggung jawab bisa membawa perubahan besar. Kisah Raka dan Laras menjadi inspirasi, bukti nyata bahwa cinta dan alam tidak bisa dipisahkan. Desa Kemiren kini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol harapan dan harmoni yang abadi. Pada tahun berikutnya, saat festival musim panen tiba, suasana Desa Kemiren sangat meriah. Warga berkumpul bersama, membawa hasil bumi terbaik mereka untuk dirayakan. Festival ini juga menjadi momen bagi Raka untuk berbagi kisah tentang Laras kepada generasi muda. Di tengah keramaian, seorang anak kecil bernama Sari menemukan sebuah kalung kecil berbentuk bulan sabit yang mengingatkan pada lukisan di gua hutan. Ia menyerahkan kalung itu kepada Raka, yang terkejut dan tersentuh. Raka menyadari bahwa kalung itu adalah tanda bahwa Laras masih menjaga desa dan bahwa tugas mereka sebagai pelindung alam belum selesai. Warga pun makin semangat menjaga hutan dan lingkungan mereka. Festival itu bukan hanya perayaan hasil panen, tapi juga pembuka babak baru untuk menjaga keseimbangan dan warisan yang diberikan oleh Laras. Desa Kemiren semakin kuat, dengan cinta dan tekad yang terus tumbuh di hati setiap orang. Ketenangan yang sudah lama dirasakan Desa Kemiren mulai terusik ketika sebuah perusahaan besar mengumumkan rencana membuka tambang di lereng Gunung Ijen. Warga desa resah karena tambang itu bisa merusak hutan dan sumber air yang selama ini dijaga dengan penuh cinta. Raka bersama para tetua desa berusaha mengumpulkan warga untuk melawan rencana tersebut. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa, membicarakan strategi agar tambang tidak jadi berdiri. Namun, tekanan dari perusahaan sangat kuat dengan janji-janji investasi besar. Laras yang tetap hadir dalam bentuk energi alam memberikan kekuatan pada Raka dan warga. Meski tak terlihat, kehadirannya terasa di setiap langkah perjuangan mereka. Raka tahu, mempertahankan alam bukan hanya soal hutan dan tanah, tapi juga menjaga masa depan anak cucu mereka. Ancaman itu membuat warga semakin bersatu, dengan tekad kuat untuk menjaga warisan cinta dan keseimbangan yang telah dibangun selama ini. Raka memimpin warga Desa Kemiren dalam aksi damai menolak tambang yang akan dibuka di lereng Ijen. Mereka tidak berteriak, tidak mengancam, hanya berdiri berjejer memegang papan kayu bertuliskan pesan tentang cinta terhadap alam. Di dada mereka, tergantung bunga melati putih sebagai lambang semangat Laras yang tetap hidup. Namun di balik keheningan itu, ketegangan memuncak. Perwakilan perusahaan mendatangi balai desa dengan pengawalan ketat. Mereka membawa surat izin resmi dari pemerintah daerah. Sebagian warga mulai goyah, takut kehilangan pekerjaan atau diintimidasi. Tapi Raka berdiri tegak di depan mereka. Ia menunjukkan buku harian Laras dan kalung bulan sabit yang ditemukan Sari, menjelaskan pada semua bahwa tanah ini bukan sekadar tanah, melainkan tempat suci yang sudah dijaga turun-temurun. Ucapannya membuat balai desa hening. Malamnya, langit di atas Desa Kemiren dipenuhi awan gelap. Petir menyambar jauh di puncak Ijen, disusul hujan deras yang tak biasa. Sebuah pohon besar tumbang tepat di jalan yang sedang dibuka untuk jalur alat berat. Tak ada korban,
Tapi semua orang menyadari bahwa alam sedang berbicara. Warga mulai percaya, perjuangan mereka bukan sia-sia. Mereka mulai mempererat barisan, dengan doa dan tekad yang tak tergoyahkan. Laras mungkin tak hadir secara nyata, tapi semangatnya kini hidup dalam hati setiap penduduk desa. Malam itu, Raka duduk seorang diri di tepi danau, membawa buku harian Laras yang mulai lusuh. Angin lembut berhembus dari arah hutan, membawa aroma bunga melati yang begitu kuat. Dalam keheningan, Raka memejamkan mata dan berbisik pelan. Aku akan terus menjaga apa yang kau mulai. Tak lama, dari kejauhan, tampak cahaya samar di antara pepohonan. Bukan cahaya lampu atau api, melainkan cahaya lembut seperti kabut yang bersinar. Sosok perempuan berjubah putih tampak melangkah pelan, tak menyentuh tanah, lalu menghilang secepat ia muncul. Tak ada yang bisa memastikan itu nyata atau hanya mimpi, tapi bagi Raka, itu adalah perpisahan terakhir yang indah. Keesokan harinya, kabar baik datang. Pemerintah daerah mencabut izin tambang setelah laporan tim lingkungan menyebut kawasan tersebut sebagai ekosistem yang harus dilindungi. Desa Kemiren menang tanpa kekerasan. Warga bersujud syukur, dan mata Raka basah oleh rasa haru. Ia berdiri di hadapan warga, memegang kalung bulan sabit dan berkata, Laras telah pergi, tapi warisannya tetap hidup. Kini giliran kita untuk terus melindunginya. Beberapa bulan kemudian, Desa Kemiren menjadi contoh nasional dalam pelestarian alam berbasis masyarakat. Hutan ijen dinobatkan sebagai kawasan konservasi adat. Banyak peneliti dan pelajar datang ke desa untuk belajar tentang hubungan manusia dan alam yang harmonis. Raka kini lebih banyak mengajar anak-anak muda di sekolah alam kecil yang ia bangun di dekat danau. Di setiap kelasnya, ia selalu memulai dengan kisah tentang seorang bidadari penjaga bumi dan lelaki biasa yang jatuh cinta padanya. Sebuah kisah yang bukan hanya dongeng, tapi kenyataan yang pernah terjadi di desa mereka. Sari, gadis kecil yang dulu menemukan kalung bulan sabit, tumbuh menjadi pemudi cerdas yang sangat mencintai alam. Ia menjadi penerus semangat Laras dan Raka, melanjutkan perjuangan dengan cara yang lembut dan penuh cinta. Desa Kemiren tak lagi hanya dikenal karena kopi dan tari gandrung, tapi karena kisah cinta yang melindungi alam. Cinta yang tak berakhir di pelukan, tapi hidup dalam pepohonan, air dan udara yang mereka hirup setiap hari. Dan di suatu malam sunyi, saat langit cerah dan bulan bersinar sempurna, seseorang bersumpah dalam hati, cinta tak selalu butuh memiliki. Tapi cinta sejati akan selalu meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu.